CUCT, selamat datang kembali di Ngobrol Bareng Anggota CUCT. Oke, untuk hari ini kita akan ngobrol bareng dengan salah satu anggota CUCT, anggota TP Lorejo, yaitu ada Mas Agustinus Wisdianto atau biasa dipanggil Mas Anto. Nah, kebetulan ini saya tidak sendiri, saya sama teman saya, co-host, ada Mbak Rista Swasti di bagian pendidikan dan saya Ditya host hari ini. Oke. Oh ya teman-teman, simak sampai akhir video karena kita akan menekan berbagai cerita menarik dari Mas Anto dari awal dia bergabung menjadi anggota CUCT sampai dengan sekarang. Oke, langsung aja cekidot. Nah, oke teman-teman, ini dia Mas Anto. Disapa dulu Mas Anto. Hai. Halo, kayak gitu. Oke. Nah, ini biasanya dipanggil Mas Anto. Apa kabar Mas Anto? Baik, selalu. Oke. Ini namanya kan bersemangat sekali ya Mbak Rista. Oke. Luar biasa Luar pokoknya. biasa. Luar biasa. Ini anggota lama Mbak Rista dari tahun 2011 tadi ya Mas, 2011. Wow, dari tahun 2011 lama sekali Mbak Rista. Iya, kayaknya kita belum masuk CU ya Mbak. Saya masih kuliah. Saya juga masih kuliah. Benar. Nah, ini gimana Mas Anto? Ini boleh diceritain sedikit nggak sih usaha Mas Anto selama kurang lebih menjadi anggota CUCT ini gimana ini? Perjalanan usaha karirnya untuk saat ini. Oke. Dari awal saya mengikuti CUCT terutama itu banyak memberi manfaat untuk pengembangan usaha karena setiap ada order saya kekurangan dana, saya bisa lari ke CU dan ternyata tidak pernah dipersulit, langsung cair. Langsung Mas, langsung. Cair. Jadi memudahkan saya untuk melanjutkan usaha sehingga bisa sampai saat ini, puji Tuhan, maju. Oke. Oh iya, ini jadi gini ya teman-teman. Ini Mas Anto ini punya usaha persablonan dan percetakan ya Mas Anto ya. Oh, jadi nanti buat teman-teman pemilik CUCT yang lain atau penonton channel CUCT di luar sana, nanti bisa pesen atau request kaos di tempatnya Mas Anto, nanti tinggal hubungi nomor di bawah ini. Nanti nomor akan dicantumkan di kolom komentar gitu ya teman-teman. Oke. Oh, ini Mas Anto, ini pertanyaan yang sangat istilahnya gimana ya, ini bagus banget maksudnya. Ini dari Mas Anto, ini kan awal masuk udah lama banget nih, tahun 2011. Itu dulu bisa kenal CUCT itu tuh dari mana? Oh ya Mbak Riz ya. Masa dari tahun 2011 kan nggak mungkin ujuk-ujuk langsung tahu gitu ya Mbak Riz. Itu bisa diceritain nggak sih awal mula dulu kenal CUCT, masuk dari siapa kayak gitu? Kayak sejarahnya, sejarah. Cerita. Oke. Baik, Mas Adit. Jadi begini, awal saya ikut CUCT itu dari seorang teman. Namanya, saya sebut aja ya, namanya Mas Agung. Mas Agung Geger. Itu dulu rekan saya Nina Alam. Sering naik gunung. Iya. Terus dia sudah masuk duluan. Lalu dia merasa bahwa kredit union ini itu banyak manfaat. Lalu dia melihat membaca peluang saya, dia melihat saya pun mungkin karena ini tujuannya baik, dia punya tujuan baik kan, terus ngobrol ke saya. Don, ikut ini CUCT gini. Tadinya saya nggak begitu peduli, masa bodoh, apa toh cuma sekedar koperasi. Tapi hanya seperti itu. Lalu dia terus tidak hanya sekali dua kali, bahkan 5-6 kali dia mengajak saya, entah itu pas waktu mendaki gunung, pas pertemuan Nina Alam. Lalu Mas Agung juga bilang kalau ada pengurus yang namanya Mas Gibi. Nah itu senior saya di Nina Alam. Lalu saya dikenalkan, saya diajak ke Gunung Catur waktu itu, masih di Raja Wali kalau nggak salah.
Nah di sana ketemu Mas Gebi ngobrol, lalu langsung pada saat itu pun ada diklat. Jadi pendidikan dasar, ya, dasar ya. Latihan dasar itu pertama kali aku selang setengah jam lah. Habis ngobrol itu ikut sekalian. Nah, terus saya ikut. Nah pada saat itu karena Mas Gebi yang menjadi pengurus dan narasumber memberi pelatihan untuk diklat itu, nah, saya yang sering dicontoh sebagai contoh saya loh. Iya. Ini si A gini. Waduh kok saya terus yang kenal loh. Tapi kok dari situ malah saya merasa apa ya? Tersentuh. Sudah istilahnya diuangkan loh. Iya, diperhatikan. Kok saya belum jadi anggota kok sudah seperti ini. Nah, terus dari situ ada mulai ketertarikan. Lalu saya sempat ngobrol sama Mas Agung, Mas Geger. Itu biar gimana caranya saya bisa ikut. Saat utamanya tadi sudah ikut latihan diklat. Nah, lalu tidaknya sekali, bahkan saya ikut sampai 3 kali kalau nggak salah. Mantap ya. Jadi Sampai apa? sampai saya benar-benar harus detail. Iya, tanyanya harus benar-benar detail. Jadi kira-kira saya perlu tanya, saya tanya, saya nggak ragu-ragu, langsung to the point aja karena pengurusnya juga saya kenal. Di situ juga saya didampingi Mas Geger. Bisa close jadinya untuk ngobrol. Nah, lalu saya bilang, Mas saya pengen punya kendaraan, saya pengen punya mobil nanti itu. Karena saya punya dana, itu gimana caranya supaya saya punya kendaraan, tapi saya juga punya tabungan. Nah, lalu itu diarahkan ke CU. Nah, jadi COCT itu saya mengambil manfaat dari awal itu sudah kelihatan sekali. Sudah langsung gitu ya. Jadi saya begitu masuk langsung daftar jadi anggota, menyerahkan uang sekian puluh juta, saya tarik lagi. Jadi jadi saya punya simpanan, saya juga punya simpanan. Mantap sekali ini Mas. Jadinya begitu. Berarti awalnya dulu bukan karena terpaksa. Iya terpaksa enggak, karena memang ya? karena saya belajar juga Mas Agung itu mengarahkan saya nggak mungkin nggak mungkin. Jadi ini punya manfaat, kenapa saya bisa kok kamu nggak bisa loh. Nah itu mengajak saya untuk yuk maju bersama seperti itu. Seru banget ya ini pengalamannya. Keren. Kan tadi udah lama nih. Ngomong-ngomong ini anggota keluarga udah jadi anggota semua belum ini Mas? Sudah. Terutama anak, karena anak itu kan punya masa depan. Iya. Nah untuk simpanan itu yang saya tekankan di simpanan pendidikan. Oh, buat nganu ya Mas Jagan. Kok Jagan itu bahasa Jawa sih Pak? Ini anggota Indonesia. Sabar, santai kita ngobrol santai. Ini tak kasihan yang anggota yang tidak bisa bahasa Jawa, jadi kita usahakan pakai bahasa Indonesia. Jadi istilahnya buat itu ya Mak, buat pegangan anak besok kalau sekolah, kalau ini. Terutama ya biaya sekolah itu kan nggak mungkin turun Mas Adit. Jadi naik terus. Jadi kalau kita nggak siap-siap jauh-jauh hari nanti kewalahan. Jadi itu ya pesan dari Mas Anto, kalau punya anak dan itu bisa ditabung, jadikan anggota CU, ditabung di tabungan simpanan pendidikan. Mantap. Oh iya, ini Mbak Rita katanya mau tanya. Gini Mas, selama menjadi anggota CUCT, itu apakah jenengan tuh pernah nggak sih merasakan perbandingan dengan Nyuwun Sewu? Saya tidak akan menyebutkan nama, mungkin lembaga lain begitu. Maksudnya apa yang jenengan rasakan sih selama hampir berapa tahun lebih ya? Udah lama di CUCT ya, hampir 12 lebih. Iya, 12 tahun lebih. Itu apakah jenengan pernah nggak sih merasakan perbandingan antara di CUCT dengan lembaga lain? Maksudnya kayak gini Mbak udah lama gini kan banyak anggota di sana. Kok anggota apa namanya? Lembaga-lembaga keuangan lain gitu. Jangan kok masih istilahnya masih bertahan di CUCT? Nggak cari lembaga lain kayak gitu, itu kira-kira kenapa ini Mas Anto? Ya jelas kalau apa kita hidup kan
perbandingan itu masih ada. Iya. Ya, Perbandingan itu betul. masih ada. Dan saya pun nggak munafik. Saya juga coba-coba dari referensi lain. Oh, kalau ini gimana sih? Kalau ini gimana sih? Terutama untuk pada kutip ya. Iya. Itu hanya untuk memperoleh transaksi saja. Tidak mau apa? Tidak mendapatkan manfaat apa-apa sama sekali. Lalu untuk apa? Kredit-kredit yang lain apa namanya? Lebih menguntungkan. Itu tidak bagi saya gimana ya kurang Kurang Ya. kurang mantap Kalau- gitu ya. Gini, kalau ini menurut saya lihat dari Mas Anto, kalau di saya tidak menyebutkan nama ya. Iya. Cuma Di lembaga lain aja Mbak ya, gitu. di lembaga lain itu kalau cuma NU pinjam itu ya udah pinjam. Tapi kalau di COCT itu manfaatnya selain kita dapat modal pinjaman, kita juga bisa dapat pelatihan, macam-macam pelatihan, usahanya juga dibantu untuk mengembangkan usahanya. Sama kita Seperti punya itu. simpanan juga Ya, Mbak. betul, simpanan tetap masih Aman, iya aman. utuh. Kayak gitu. Tidak ada potongan apapun. Betul kan Mas Anta? Ya. satu lagi yang paling menjadi perbandingan buat saya itu kalau saya punya pinjaman di CCT Iya. itu jelas tidak memberatkan. Jadi oke, ada bunga, tapi itu pun tidak memberatkan bagi saya. Dan perbandingannya dengan tempat-tempat lain itu jauh sekali Mas Adit. Jadi yang di CCT hanya sekian, tapi di tempat lain bisa lebih Iya, berkali-kali lipat dari betul. bunga yang CCT berikan. Iya, dan FBI ya Mas Anto, FBI for your information. Ini bahasa gaulnya. Jadi kalau di COCT itu ada istilah namanya BPP, bonus prestasi pinjaman. Itu jadi dari bunga pinjaman yang dibayarkan Mas Anto setiap bulan, setiap bulannya dalam 1 tahun buku, nanti akan dikembalikan lagi ke tabungan Mas Anto berupa BPP tadi. Nanti sebesar Iya. tampilannya nanti kita bisa tanyakan langsung di kantor COCT terdekat. Terima Dari kasih. KPU kayak gitu. Itu biasanya nanti awal tahun. Gitu. Kalau Kalau istilah koperasi yang keren itu namanya SHU. Kayak gitu. itu nanti diberikan biasanya setelah RAT, rapat kayak anggota gitu. tahunan. Nah, ini ngomong-ngomong tadi kan sudah bahas kredit banyak nih. Hmm. Nah, ini berarti sudah banyak ya ini manfaat yang diterima Mas Anto dari COCT untuk pengembangan usahanya udah banyak banget ya ini ya Mas ya. Ya, betul. Karena ini Mas Adit juga tidak ada istilah saya tidak punya uang. Kok bisa ini. Iya. Ini baru ini saya baru Nah. pikir ini istilah. Tidak ada istilah saya tidak punya uang. Oke, di kantong mungkin 1.000-2.000, Ya, tapi di CU lebih. lebih Lebih. dari. Jadi istilah tidak punya uang itu tidak ada bagi saya karena waktu saya butuh langsung. Langsung. Tidak pakai basa-basi. Berapapun yang saya minta itu langsung diberikan. COCT. Ya jelas ada Jelas ada. manfaatnya untuk Ya, betul. pinjaman. Ya. Jadi Mas, selain manfaat COCT kan simpan pinjam, selain itu ada nggak sih Mas? Jenengan merasakan ada manfaat lain nggak sih? Selain dari sisi simpan pinjam gitu. Misal dari pendidikan atau apa ya, pelatihan-pelatihan Iya, gitu? soalnya kita nggak bisa Pernah merasakan atau kan program bagaimana dengan program itu? kan program COCT itu tujuannya kan untuk mengubah pola pikir masyarakat Ya. yang dulunya ikut anggota itu cuma untuk pinjam, kita Dan merubah menabung. tapi kita merubah pola pikir dari masyarakat dan teman-teman di luar sana itu untuk mengubah kita itu untuk membangun aset dan mengembangkan usaha. Jadi tujuan kredit di COCT itu ada banyak banget dan itu fokusnya kita ke pengembangan usaha ya Ya, Mbak Tita, jadi betul. nggak ke konsumsi. Kalau sekarang namanya pemberdayaan. Pemberdayaan. Bener. Gitu, Mas. Mungkin ada nggak sih yang dirasakan itu? Atau keinginan untuk diberdayakan seperti Iya. apa kayak gitu. Atau jenengan butuh pelatihan apa biar COCT bisa Hadir. membantu, bukan sekedar simpan pinjam. Iya, kayak gitu. Kalau yang jelas secara pribadi, manfaat COCT itu bisa memanage keuangan.
pribadi maupun keluarga. Iya. Jadi bisa mengatur pengeluaran, mana yang harus ditabung, mana yang harus dikeluarkan untuk usaha, mana yang untuk lain-lain istilahnya itu tertata di situ. Lalu saya lebih senang di CU karena merasa pengurus itu pun welcome dengan anggota yang lain. Iya. Jadi kami merasa punya saudara di sana. Jadi tidak pernah hariku, jadi seneng ngobrol, bercanda bareng itu yang jelas menambah persaudaraan. Unsur kekeluargaannya gitu. Ya, itu Seru-seru terus ditingkatkan aja. Jadi mungkin masukan juga untuk pengurus bila ada pengurus yang baru bisa dikenalkan, bisa di sosialisasikan ke teman-teman. Jadi kelihatan kita lebih lembaganya hanya nggak sekedar cuma pinjam saja, tapi kita lebih erat lebih gitu ya. erat, lebih kayak Iya. unsur kekeluargaannya gitu. Ya, Jadi kalau istilah sekarang kan lo gue Nah. tapi enggak sekarang. karena dari situ malah kita nggak canggung, Iya benar. santai, ngobrol santai, kita Iya, betul. belak-belakan mau pinjam Iya. mau pinjam, mau bilang nunda angsuran nggak pakai Iya. wow istilahnya, atau los aja. Terbuka gitu Terbuka, ya. lebih terbuka. Iya. Lebih enak ya ngobrolnya kalau kan istilahnya kalau kita kayak nggak kenal tapi aduh malu aku ngene itu enak kan. Piye Mas? Pengenaan gitu. Lebih santai ya. Ini ada nggak sih Mas? Kan itu udah ngobrol banyak nih tadi kita tentang pengalaman Mas Anto. Satu atau berapa lah itu? Satu pengalaman paling istilahnya paling berkesan, paling mengena selama jadi anggota itu ada nggak Mas? Pengalaman yang benar-benar mengena di hati sampai sekarang masih terngiang-ngiang. Iya terngiang-ngiang. Ada nggak? Pengalamannya yang paling ini hanya pertama kali masuk itu dari pengalaman itu membawa saya sampai saat ini masih bisa berjalan dengan baik. Jadi awal saya masuk itu malah itu yang menjadi Kayak gebrak, motivasi buat saya, sehingga mengapa saya harus memilih CLCT pada saat itu. Nah itu kan karena memang sudah dipertemukan, jadi teman menyarankan saya masuk, dan saat ini saya merasakan manfaatnya, benar-benar banyak manfaatnya. Nah itu momen yang paling berkesan buat saya pada saat saya masuk itu, saya diterima, saya berjalan sampai saat ini dan bisa maju sampai saat ini. Istimewa ya Mbak Aris, istimewa banget. Ya, berarti dengan sambut dengan penuh sukacita. Ya. Seru banget. Sumpah ini Mas Anto ini pengalamannya banyak banget ya. 12 tahun. 12 tahun lebih ya. Padahal umur COCT sekarang baru menginjak 18 tahun ini ya Mbak. Udah lama banget. Ini ada nggak sih Mas? Ini kan udah lama nih. Namanya greget Mas Anto untuk ikut jadi aktivis, kalau jadi pengurus, jadi apa? Gitu, ada nggak sekarang gregetnya setelah 12 tahun ini? Ya sebenarnya saya mainnya di belakang layar. Layar Baris. Saya siap, kalau suruh membantu saya siap, tapi kalau suruh ikut ngurusin, mohon maaf karena kesibukan di rumah juga. Iya, sangat ramai ya Mas. Iya. Ditinggal, jadi kalau pas COCT membutuhkan saya, Ayo. waktu-waktu saya siap. Siap, oke langsung just call me Iya, kayak gitu. betul. Mas Anto. Mas Anto. Enggak, ini ada satu ini Mbak yang sangat menarik dari Mas Anto ini. Ini. Jadi itu tuh Mas Anto ini terkenal di COCT khususnya TP Lorja ini. Ya. Ini tuh sering membawa ya istilahnya membawa atau iya. mengajak Betul. teman-temannya itu untuk Betul. jadi anggota. Nah. Nah, itu kira-kira kenapa Mas? Ini kan istilahnya kayak Mas Anto langsung memasarkan COCT ke teman-temannya. Ini karena apa kira-kira ini Mas Anto? Apa karena gerakan hatinya? Ayo mengajak teman-teman untuk berubah dari secara keuangan mungkin, atau diajak biar bisa Soalnya ini usaha bisa maju bareng-bareng. ini tidak sedikit yang Iya, dibawa Mas Anto ini. hampir setiap bulan itu mesti
baru ada lagi. Bahkan bisa dibangun KUBN di sini Iya, ya Mas. betul. Iya Mas, benar ada loh sekarang di CUCT itu KUBN. Ya, kelompok usaha binaan. Nanti membentuk kelompok khusus di daerahnya Mas Santo kan banyak kan? Iya, di sini banyak. Itu baru nanti kita bentuk, kita bantu. Kita pindah bersama, Iya, kita kita pindah pindah bersama. bersama. Ini tadi, kira-kira kenapa ini kok gregetnya ini ngajak teman-temannya? Ya, jadi begini Mas Adit, Barista. Saya kan berawal juga dari teman Iya. yang mengajak saya ke CU, dan begitu saya mengikuti jejak CUCT sampai saat ini banyak manfaatnya toh, dan saya juga pun tidak saya pakai sendiri Iya. manfaat ini, kenapa tidak saya bagikan dengan teman-teman yang lain, dan saya pun melihat banyak peluang teman-teman untuk ikut bergabung. Lalu di setiap ada pertemuan, entah itu kelompok Taman Doa di Paroki Gamping ataupun di RT RW di Ganjan ini, saya sedikit mengajak ngobrol tentang CUCT. Silakan, karena saya bisa melihat, oh ini perlu dibantu, punya peluang untuk maju, punya pemikiran yang maju, tidak hanya butuhnya pinjam saja, tapi tidak bisa. Saya melihat beberapa, jadi saya tidak sembarangan milih orang, terus saya ajak beberapa, walaupun saya masuk kelompok-kelompok dulu, lalu saya melihat antusias mereka untuk ikut menjadi anggota CUCT, lalu saya pendekatan, silakan dipelajari, toh di Google ya. juga ada itu CUCT. Aku bingung banget. Ya, Gimana ya? itu bisa ya, di webnya pun juga ada, itu bisa dipelajari. Iya. Dan ternyata Tertarik. mereka tertarik, lalu ngobrol ke saya, coba cara jadi anggota. Yang pertama harus ikut pelatihan. Nah, lalu saya mengumpulkan teman-teman yang mau ikut CUCT. Iya. Ada berapa orang? Oh, pada saat itu pertama kali ada 12 orang. Banyak. 12 orang ya, itu lalu pelatihan dengan Mas Gar, ngobrol segala macam, walaupun itu waktunya hanya singkat, hanya sekitar 2 jam kalau nggak salah. Nah itu teman-teman langsung, oh iya, karena apa, saya sebagai contoh, ini loh yang sudah saya lakukan. Jadi saya bilang istilah tidak ada istilah saya tidak punya uang, semua dimudahkan istilahnya, walaupun dengan konsekuensi kita loh. Nah itu terus mereka banyak yang tertarik, jadi dari mereka pun nanti kita tular ke teman-temannya, walaupun nanti saya juga yang menyampaikan hanya sekedar yang saya tahu dari CUCT, nanti selanjutnya kan dari pendidikan Iya, dari sendiri, bagian pendidikannya. dari pendidik yang mengarahkan, memberikan masukan, memberi pengertian apa itu CUCT segala macam, itu nanti biar mereka yang memilih sendiri. Dan ternyata tidak sia-sia, jadi banyak beberapa anggota yang teman itu yang menjadi anggota, dan sampai saat ini masih berjalan dan Iya, betul. benar-benar mendapatkan manfaat. Iya. Seru banget ini. Banyak sih, iya. Banyak. Iya. Ada yang udah dulu belum punya tanah, sekarang sudah banyak. Kendaraan juga sudah banyak yang ganti, gitu. Yang buat usahanya itu Mbak, banyak yang buat. Iya, Temannya betul. Mas Anto kan banyak yang buat usaha tuh Iya, itu. banyak sekali. Dari bengkel las juga ada ya Mas Bengkel las ya? ada. Mas, tuh. Yang peternakan babi kayak gitu Iya, juga banyak. iya. Mas Anto sablon sendiri. Ya, rumah makan juga ada. Banyak banget. Banyak sih. Oh iya, satu lagi. Usaha-usaha. Oh iya, ini jadi gini teman-teman. Jadi di CUCT itu ada program kita untuk membagikan ya, kita membantu anggota untuk meng-share usaha-usaha anggota. Jadi nanti buat teman-teman pemilik CUCT yang lain itu yang ingin usahanya di-share di sosial media CUCT dan di WA group dan status-status WA CUCT, nanti bisa menghubungi kantor TP terdekat untuk menginformasikan usahanya atau produk yang dijual ke bagian pendidikan, nanti biar bisa di-share di sosial media CUCT. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Iya kakak.
nanti dibantu untuk pemasarannya juga. Kan ada, kayaknya sekarang ada ini ya Mas ya, online-nya itu ya. Iya, jadi di COCT itu ada banyak sekali Mbak Risa Ya. untuk pemasaran itu ada katalog produk anggota. Ya, betul. Nanti ada Smart CO ini kita kerjasama dengan induk kita Puskop Cina yang di Kalimantan sana, dan ini jaringannya udah satu Indonesia nih Mas, udah satu Indonesia Raya Buana. Dari Sabang sampai Merauke. Jadi sudah banyak banget, dan ini nanti untuk kedepannya akan dikembangkan lagi. Nah, kemudian ada promosi iklan tadi via sosial media COCT. Nanti yang belum follow bisa cek di COCT official dan CO Cendera Mangkar. Nanti ada Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. Kita juga punya Twitter loh ini. Keren. Kita udah maju. Kayaknya kita juga ada aplikasi. Oh iya, benar. Juga pakai aplikasi ini SCT. SCT ini, jadi aplikasi SCT ini aplikasi mobile. Ya ini kayak modelnya kayak mobile banking kayak gitu ya teman-teman. Jadi nanti dengan bisa transfer antar rekening, transfer ke anggota yang lain, untuk bayar-bayar, beli-beli, dana, OVO dan sebagainya, top up money dan banyak sebagainya. Jadi teman-teman wajib download ya, oke? Wajib download di Play Store. Oh, sudah Mbak Risa. Sudah keren ternyata sudah. Sudah dong. Sudah, oke. Ini kita sudah ngobrol sudah banyak banget ya, ini sudah. Sebenarnya masih pengen ngobrol banyak banget lagi. Masih panjang ceritanya Mas Anto ini menarik sekali ternyata. Mungkin besok Mas Anto kita bisa calling jadi ini jadi komite di bagian pemberdayaan ya Mbak Risa ya. Benar bantu saya. Oh, BTW Mbak Risa ini di bagian pemberdayaan. Dia sering kerjanya kayak Mas Anto kayak gini. Mas Anto ini jujur kemarin sudah ada salah satu kelompok peternak babi Mas di daerah Sendang Mulyo minggir sana itu juga ada, bukan cuma di Gancaan saja. Mas Anto juga salah satu contoh untuk mereka, memotivasi mereka. Kalau suatu saat butuh pelatihan, saya akan mengundang Mas Anto untuk belajar membuat sablon kaos. Mbak cocok tuh kayak kita. Harus ditularkan. Siap. Kayaknya menarik ya Mbak itu ya. Aku juga pengen ikut aku. Betul. Besok gantian Mas Anto pengen butuh pelatihan apa, kita bantu ya Mas. Kita carikan dari menanam cabai ataupun dari tanaman-tanaman lain. Ekoenzim juga kemarin Bubin itu loh. Iya, yang ramai banget itu yang bawa seru-seru. Itu seru banget itu. Yang kayak gini Mas. Bukan cuma masa sablon kaos. Besok nggak cuma gini-gini, tapi besok ambil gini-gini Mas Anto. Ada bakarnya. Saya juga pelatihan bonsai. Siap. Oh, bisa Mas Anto bonsai. Berarti jenengan siap ya Mas ya kalau kita panggil Mas pelatihan ini, ayo gas. Oke gas. Aku kan ngomong lali Mbak di sini. Ngasih lali. Seru banget ini Mas Anto, ya ampun. Nampaknya sudah banyak ya Mbak. Kita sudah sampai di penghujung video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya dari awal sampai akhir untuk kita sharing di ngobrol bareng anggota COCT. Sebelum itu dari Mas Anto masih ada yang mau disampaikan sebelum kita closing-an nih? Kesan-pesan, oh iya, biar buat memotivasi calon anggota atau saran buat COCT ke depannya biar lebih baik lagi. Oke, untuk COCT tingkatkan pelayanan, jalin kekeluargaan, banyak memberi motivasi kepada anggota, terutama pelatihan-pelatihan juga, sehingga tetap maju, jaya di darat maupun di udara, di lautan juga oke. Amin. Jadi semakin luas, semakin maju, paling tidak merubah pola pikir masyarakat untuk sejahtera dengan ikut menjadi anggota COCT. Oke, mantap sekali. Oh, jadi ingat Mbak, doanya baik banget. Jadi ingat Mbak ini. Jadi pesan buat bukan pesan ya. Jadi FBI for your information buat kalian umum di sana yang belum jadi anggota COCT. Jadi COCT itu bukan lembaga keuangan yang 100% berpatok pada di uang, tapi kita juga fokus untuk peningkatan kualitas hidup anggota, pemberdayaan dan lain-lain semuanya yang nggak fokus ke keuangan kayak gini. Oke, mungkin segitu dulu ya Mas Anto, kita terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube COCT, dan semua jangan lupa untuk follow seluruh sosial media COCT agar mendapatkan informasi yang
banyak tentang COJT. Buat yang temen yang di luar sana yang menjadi anggota, jangan lupa untuk jadi anggota. Oke, terima kasih. Dadah. See you.